Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Maryam Khalisa, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 4. Saya bekerja sebagai perawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Silakan disimak videonya. Smart ASN merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan global, serta memiliki kualitas dan kompetensi yang unggul. Smart ASN memiliki profil yang disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan global yang semakin kompleks. Profil Smart ASN ini digambarkan memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, mampu berbahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa entrepreneurship, serta memiliki jaringan yang luas. Kemampuan dan kompetensi dari Smart ASN yang sejalan dengan penerapan sistem digitalisasi diharapkan mampu memberikan layanan publik dan mendukung tercapainya birokrasi Indonesia yang berkelas dunia. Hari jadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo jatuh pada tanggal 19 November 1919 dan pada tahun ini usianya sudah mencapai 103 tahun. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. RSCM merupakan pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah dan merupakan tempat pendidikan dokter umum, dokter spesialis 1 dan subspesialis, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Visi RSCM adalah menjadi rumah sakit umum pusat rujukan nasional terdepan dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional. Untuk mencapai visi tersebut, RSCM mempunyai misi yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional yang berstandar internasional. Yang kedua, menyelenggarakan layanan kesehatan semesta berbasis institusi maupun komunitas melalui AHS atau Academic Health System. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang menghasilkan tenaga kedokteran dan kesehatan unggul. Lalu yang keempat, menyelenggarakan rumah sakit berbasis Smart Hospital. Yang kelima, menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit dengan tata kelola yang andal dan akuntabel. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dipimpin oleh Direktur Utama Dr. Lisdina Liastuti, SP.JPK Mars Piha, beserta dengan 4 direktorat lainnya yang masing-masing dipimpin oleh direktur bagian. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Layanan yang diberikan oleh perawat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah yang pertama, memberikan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, implementasi keperawatan, hingga evaluasi dari implementasi keperawatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemberi edukasi kepada pasien maupun keluarga pasien mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pasien. Kemudian yang ketiga adalah sebagai konselor, yaitu dengan memberikan dukungan emosi, intelektual, dan psikologis bagi pasien dan keluarga pasien. Kemudian menerapkan patient safety dengan cara melakukan hand hygiene 5 moment untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, ahli gizi, apoteker, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, perawat mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi independen, yaitu ketika perawat melaksanakan tugasnya secara sendiri dengan keputusan sendiri
dan melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah fungsi dependen. Fungsi ini dilaksanakan ketika perawat melakukan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer kepada perawat pelaksana. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Karena keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Standar pelayanan yang harus dicapai yaitu memberikan pelayanan kesehatan paripurna berstandar internasional dengan SDM yang unggul serta memiliki nilai budaya integritas, profesionalisme, kepedulian, kolaborasi, dan keunggulan. Hal ini selaras dengan moto RSCM yaitu menolong, memberikan yang terbaik. Untuk mendukung standar pelayanan yang ingin dicapai, berkaitan dengan tugas saya sebagai perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan secara menyeluruh dan profesional kepada seluruh pasien, kemudian berkontribusi pada penelitian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, yaitu dengan cara menjadi responden, kemudian berperan aktif menjadi salah satu pemberi pelayanan berbasis Smart Hospital dengan menggunakan EHR dan HIS sebagai aplikasi pendokumentasian pasien. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kode etik keperawatan yang berlaku merupakan wujud implementasi saya jadi ASN yang berintegritas. Kemudian, untuk mencapai profesionalisme, saya akan memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi dan SOP yang berlaku. Untuk mewujudkan ASN yang berwawasan global, saya aktif menambah ilmu keperawatan dan teknologi yang baru dengan mengikuti seminar dan workshop keperawatan nasional ataupun internasional, baik secara luring maupun daring. Senantiasa menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat merupakan wujud implementasi hospitality yang saya lakukan. Saya menguasai IT dengan aktif mempelajari dan menggunakan aplikasi pendukung seperti EHR dan HIS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai perawat. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih.